Selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya, Nadia Mira, yang akan menemani Sobat Misteri memasuki gerbang mimpi dengan perasaan horny, horor malam ini. Pulang kampung merupakan saat-saat yang ditunggu karena akan bertemu dengan kerabat lama. Entah itu kakek, nenek, paman, tante, sepupu, ataupun keponakan. Yang pasti akan mengobati rasa kangen tersebut. Nah, kisah kali ini berkaitan dengan pulang kampung juga. Waktu itu, Sultan sedang pulang kampung beserta dengan keluarganya. Rumah kakek neneknya berada di perbatasan antara Magelang dan Temanggung. Sultan sekeluarga pulang kampung menggunakan bis. Jarak dari jalan raya menuju desa kakek neneknya ya sekitar 1 kilometer lah. Mereka sekeluarga pun terpaksa berjalan karena tidak ada transportasi lain. Sepanjang 1 kilometer tersebut, Sultan dan kedua orang tuanya melewati hutan jati yang pohonnya tinggi-tinggi sekali. Hari sudah gelap, menambah kengerian perjalanan mereka. Di tengah-tengah perjalanan, mereka mendengar suara orang memanggil. Suara tersebut mengatakan, "Ditunggu," dengan sedikit menggema. Sontak Ibu Sultan menutup telinga anaknya tersebut sambil mereka berjalan dengan cepat. Semakin cepat mereka bertiga berjalan, semakin keras dan dekat juga suara tersebut. "Ditunggu. Ditunggu." Suara itu semakin keras. Tidak lama kemudian, mereka sampai di rumah kakek neneknya Sultan. Kakek Sultan adalah pengajar bahasa Arab terpandang di desanya. Mengetahui Sultan sekeluarga diikuti suara yang aneh, kakek Sultan langsung saja membacakan ayat-ayat kepada ketiga orang itu. Dan tiba-tiba ada hantu yang muncul di sebelah ayahnya Sultan. Hantu tersebut terlihat berniat untuk membisik-bisikkan sesuatu ke ayahnya Sultan. Bentuk hantu tersebut memakai baju hitam dan rambutnya tidak rapi sama sekali. Bahkan rambutnya dapat menutupi wajahnya. Kakeknya Sultan yang melihat penampakan tersebut kemudian membacakan doa-doa. Lalu hantu itu tiba-tiba menghilang. Entah kemana. Hantu tersebut berubah menjadi kain hitam, lalu terbang sambil mengeluarkan semacam api. Sekali lagi, entah kemana perginya hantu tersebut. Yang jelas, hantu itu sudah mengikuti Sultan dan juga keluarganya. Nah, cerita kali ini adalah salah satu pengalaman yang tak terlupakan saat menempuh perjalanan mudik. Ini adalah cerita Bian, menceritakan perjalanannya dari Jakarta ke Jepara, Jawa Tengah. Dipenuhi dengan pengalaman horor di sepanjang perjalanan. Cerita dimulai ketika Bian naik bus. Awalnya tak ada yang aneh dengan perjalanannya. Hingga memasuki waktu maghrib, ketika bus sudah mulai berjalan di jalan tol, keanehan mulai muncul. Saat itu, Bian menceritakan bahwa dirinya melaksanakan sholat maghrib di bangku bus. Seperti biasa,
Setelah mengambil wudhu, ia melaksanakan sholat maghrib. Ketika saya mulai niat, ketika mulai nunduk, seperti ada yang niupin angin ke telinga saya. Kukira angin dari AC. Ya, kemudian saya biarkan aja. Sampai rakaat terakhir, saat ruku, tiba-tiba suara angin semakin kencang. Dan ada suara ketawa kecil. Ya, saya langsung baca ayat kursi. Dan kemudian bangkit. Pas bangkit itu, di depan saya ada kepala kebalik mukanya. Berantakan, mulutnya sampai kuping. Saya spontan teriak dan dihampiri nenek-nenek. Usai kejadian mengerikan itu, Bian tertidur hingga akhirnya tiba di alas roban di Kabupaten Batang. Saat itulah puncak cerita horor terjadi. Dalam perjalanan saat melongok keluar, Bian melihat sosok 5 anak kecil berjajar di pinggir jalan. Padahal waktu sudah menunjukkan tengah malam dan kelimanya memiliki penampakan yang sangat menyeramkan. Kalau orang Jawa menyebutnya nggak genep atau badannya tidak lengkap. Saat itu bus berhenti karena bermasalah dengan kopling. Karena melihat penampakan, Bian pun refleks memberitahu sopir untuk membaca doa agar bus cepat normal. Setelah bus kembali normal, perjalanan pun kembali dilanjutkan. Tak lama melanjutkan perjalanan bus kembali, bus mengalami permasalahan lagi, sehingga terpaksa berhenti lagi di pinggir jalan. Karena mogok terlalu lama, rasa lapar pun menyerang Bian, dan tentunya sejumlah penumpang lain di dalam bus. Dia pun mengajak satu penumpang bernama Pak Wawan untuk mencari warung. Namun tak ada satupun yang buka. Hingga Bian kemudian melihat cahaya yang remang dari tengah pepohonan. Tak berpikir panjang, keduanya langsung menghampiri warung tersebut. Tak ada yang aneh awalnya. Bangunan warung itu terlihat seperti warteg pada umumnya. Keduanya pun masuk ke dalam warung. Namun tak ada yang merespon. Dia pun nekat masuk ke dapur warung dan melihat ibu-ibu sedang cuci piring dengan posisi membelakangi. Saya otomatis bilang, mau pesan makan. Dia berhenti nyuci piring dan mengangguk. Selain ibu-ibu itu, ada pula anak sekitar usia 15 tahun memakai sarung menemani si ibu. Meski ada 2 orang di dalam warung, namun makanan yang ditunggu tak kunjung keluar. Mereka tidak dilayani hingga setengah jam. Karena tidak sabar, Bian menghampiri kembali ibu-ibu dan anaknya ke dapur. Namun, betapa kagetnya Bian ketika melihat ibu-ibu penjual warung menoleh ke arahnya. Ibu berpakaian daster tersebut terlihat tidak memiliki wajah. Sementara si anak lelaki berubah jadi sosok besar berbulu, mirip sosok genderuwo. Keduanya kemudian lari kalang kabut. Bahkan kaki Pak Wawan sempat terluka karena terkena pecahan kaca jendela yang pecah. Keduanya berlari mengejar bus yang ternyata telah meninggalkan keduanya. Begitu berhasil meraih bus dan masuk ke dalam, kejadian menyeramkan tak kunjung berhenti. Bus justru dihadang segerombolan makhluk halus. Tak hanya sosok ibu warung dan anaknya yang berubah jadi genderuwo. Namun juga ada pocong, kuntilanak, dan anak-anak berwajah seram yang sebelumnya menghantui Bian. Pada akhirnya, para penumpang pun sepakat untuk berdoa bersama. Dan kemudian mereka memanjatkan doa hingga para makhluk mengerikan itu hilang dengan sendirinya. Dan
perjalanan bisa kembali dilanjutkan. Sungguh pengalaman mudik yang tidak bisa dilupakan. Kalau kalian, gimana perjalanan mudik kalian? Apakah baik-baik saja? Atau ada yang sama dengan Bian?